Lagi-lagi Kang Deddy bikin dongkol, bikin sebel, tapi sebelnya bukan buat rakyat, justru buat pejabat lain. Gimana nggak? Jalan desa aja dibangun pakai aspal berkualitas tinggi. Sementara pejabat lain sibuk pamer kemewahan, rebutan jabatan, dan ngurusin dobel jabatan, Kang Deddy malah satset kerja turun langsung. Semua kebijakan yang dia buat selalu mendapat dukungan rakyat. Aksinya bikin pejabat lain kepanasan, karena kerjanya terlalu nyata. Kalau semua pejabat kerja kayak Kang Deddy, mungkin rakyat nggak cuma bangga, tapi juga percaya sama pemerintah. Pejabat begini memang bikin iri, tapi iri karena kinerjanya luar biasa. Nah, kayak ini kenapa Kang Deddy tiba-tiba gambar sini. Ini thumbnailnya lumayan nih, gambar cewek. Ya, jadi ya kalau ini ya kan udah ada dadanya sendiri, benerin jalan. Oh, uangnya dari sini sesuai dengan ada rinciannya itu ada tuh. Kalau ada rinciannya itu. Nah, ini nih Pergub Jabar 2025, perubahan kelima atas peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini ada 996 halaman dan ini diterbitkan di bulan apa ya? Ini kalau diterbitkannya kalau nggak salah April deh. Mana ya tanggalnya? Ada ke tadi tuh. Jadi sebenarnya dan ini tuh data yang di-upload di arsip Jabar ya. Maksudnya artinya sebenarnya nih ini tuh bisa kita akses gitu loh. Kayak gini tuh nih. Ini bisa diakses ini. Udah dirilis, ditetapkannya itu 16 April gitu. Baru dirilis lah, kan beliau 20 Februari kan. Terus nah ini dirilisnya 16 April. Dan 16 April ini, nah kalau kalian lihat ya, ini. Nah nih tuh, pajak ini adalah pendapatan daerah. Pendapatan retribusi, hasil kerjasama, terus ke bawah pendapatan denda, bea balik nama, kehutanan, reboisasi, DAK, non fisik. Nah, pendapatan belanja dan ini jumlahnya adalah 30 apa ya? Ini bukan jumlah apa? Enggak sih. Oh, ini ada nih. Jumlah seluruhnya berapa ya? Ini 23 miliar. Coba ini. 30 miliar 998 juta 900. Oh, 30 triliun nih. 30 triliun 998 miliar 963 juta 18.931 jumlahnya. Belanja daerah. Ini belanja pegawai, belanja guru, ASN, PPK, ASN, belanja penghasilan. Ini belanja tunjangan DPRD 5 miliar, alat kelas DPRD 500 juta. Belanja jaminan kematian DPRD 93 juta, belanja tunjangan PPH, tunjangan khusus, KWH, KDH 3, belanja suku cadang alat besar. Nah ini itu sampai ada 996 halaman dan ini dirilis bulan April. Nah sebenarnya kita kalau mau baca gitu, tapi kan ini kita kan malas baca orang ya. Jadi kadang ketidaktahuan kita menuntut kita untuk kecurigaan kita menghasilkan fitnah, menghasilkan rasa kayak gitulah gitu. Ya sebenarnya kalau kita baca ya gubernur ngomong, ketika beliau ngomong saya kasih 20 juta. Oh, itu dari dana operasional gitu. Kalau kita sudah tahu kan gitu. Jadi kita nggak usah lagi Kang Deddy ini sok-sokan ngasih gitu. Enggak, karena memang kita udah tahu gitu. Tapi karena kita nggak tahu, kita jadi bingung gitu. Kayak akhirnya menuduh, akhirnya kita ngerasa dibohongi gitu. Padahal pada kenyataannya, ya ini ada gitu loh. Nah, belanja jasa keuangan, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan olahraga, belanja konsultasi perencanaan, belanja konsultasi layanan studi, belanja pemeliharaan alat besar, ada nih turun sampai sini. Belanja daerah, belanja dari jasa. Nah ini ada hitung-hitungannya apa, saya juga nggak paham. Intinya ini semua runtutan ini ada sampai 996 halaman. Jadi kayak ya udah ketidaktahuan aja sih. Kalau saya sih itu doang gitu. Akhirnya ketika ditanya, Kang Deddy kasih tahu, oh ini loh uangnya dari sini. Nah udah segitu doang sih sebenarnya gitu loh. Karena beliau selama ini mungkin saya juga nggak nanya kan, dan memang kayaknya orang juga nggak nanya, akhirnya cuma kayak di pikiran doang gitu. Kalau udah tahu ya lega gitu. Oh ternyata dari sana udah gitu. Nggak jadi kayak saya benci dia pembohongan publik gitu. Karena saya rasa ya beliau ngomong aja gitu. Kayak saya kasih segini, bukan saya kasih segini dengan uang pribadi milik saya sendiri gitu. Enggak, saya kasih gini, kalau mau dipanjangin saya kasih ini melalui dana operasional yang dibebankan atau diberikan kepada saya. Kayaknya jadi agak ini juga gitu. Jadi ya udahlah, ini agak panjang ya bahasan ini ya, karena ya menarik juga gitu untuk jadi suatu
perbincangan ya, karena kan untuk menanggapi omongan daripada tadi siapa tadi namanya, Katep Kasep Pes Katep Kaleb, pokoknya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun. Pak, dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul juga. Nama saya dulu. Saya dari Pulau Belitung. Pulau Belitung. Apa namanya itu? Provinsinya Bangka Belitung. Oke ya, ini lagi rame lagi sih ini fenomena orang-orang yang pengen ketemu Kang Deddy. Ya kadang-kadang ya aneh, tapi ya nggak tahu kalau yang ini sih mungkin ya aman aja ya, karena ya saya terus Selasa dan bagus kayaknya gitu, tapi ini agak panjang jadi saya next. Ya kayak gini ya, hal-hal sederhana ya disorot ya, dan jadi kayak oh wah gitu. Jadi ya pasang sendiri aja. Oke. Ini apalagi nih yang versi dewasa ketemu yang kedua kalinya. Oh, ini si siapa ya, Neng siapa gitu yang. Jadi Neng saya umurnya 19 tahun. Jadi tidak. Oh, ini yang kedua ya. Yang kemarin ada pakai jilbab. Ketemu lagi gitu. Ini tidak dikerudung hari ini. Waduh, rambutnya pendek. Bener kayak Niang. Oh, kayak Niang ya? Lumayan mirip, Pak. Mirip ya? Kamu udah lihat Niang kan? Dalam perasaannya cantik Niang, cantik kamu. Hah? Oh, cantik Niang. Kalau bilang cantik aku Niang apa soalnya? Yang gede mengalah sama yang kecil. Tapi kalau bagi saya, ya kan, sebagai anak cantik Niang, sebagai laki-laki cantik kan. Aduh Kang Deddy, aduh. Ya 19 tahun nggak masalah ya, bukan anak-anak lagi kategorinya. Suatu gombalan yang kalau Niang sebagai anak cantik Niang, tapi sebagai laki-laki gombalan yang aduh. Bisa aja duda. Ini saya ingetin, kenapa ini terjadi? Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial. Oh iya nih, Nepal. Bagi kita, mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang, anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Maka penting dibangun sekolah manajer, maka penting dibangun sekolah rakyat, maka penting dibangun sekolah taruna Nusantara. Penting agar apa? Agar orang-orang miskin bisa duduk di tempat-tempat yang terhormat dan setara. Itu konsepsinya. Nah, untuk itu maka dalam konsepsi ini saya nanti mengajak mulai perubahan ini, Pak Bupati, mudah-mudahan nanti Karawang bisa memulai. Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan untuk melindungi seluruh rakyat yang bukan ASN, yang bukan karyawan perusahaan, yang bukan TNI, yang bukan Polri, untuk mendapat asuransi jaminan ketenaga kerjaan. Agar ketika sakit dia diobati, yang nunggu di rumah sakit biayai, sehingga tidak menjadi krisis sosial. Maka nanti dibagi dua, provinsi setengahnya, kabupaten setengahnya, dan saya mendapat informasi pemerintah pusat juga akan melakukan hal yang sama walaupun terbatas. Ini bisa kolaboratif. Kenapa? Rakyat terlindungi. Nah, seluruh rangkaian itu harus kita lakukan dengan kecermatan dan membaca anggaran secara cermat. Untuk apa? Membangun keadilan semesta. Ini saya ingetin. Kenapa? Ini terjadi. Ya. Oke, ada kejadian di Nepal yang luar biasa juga ternyata. Dan Kang Deddy ternyata update juga berita luar negeri ya. Iya. Ya, bukannya bermaksud apa ya, tapi ya ya beliau luar biasa artinya gitu. Ya itu ya ya memang berbenah lah. Ya dari semua kejadian ini saya rasa ya Kang Deddy recovery-nya paling bagus juga. Beliau mencoba banyak hal dan memang betul ya, orang-orang yang kerjanya buruh, kuli ataupun
ojol misalnya ataupun guru honor, itu mereka nggak punya asuransi, nggak punya tunjangan dan lain-lain yang pada akhirnya kan kalau itu berlangsung selama hidup ya nggak akan bisa naik ke kelas menengah karena akan di situ aja gitu posisi orang-orang ya termasuk saya. Oke, lanjut. Bupati legend Kabupaten Karawang. Oke, ini ada pidato Kang Deddy ya di Paripurna Istimewa Hari Jadi Karawang ke 392 dan videonya lumayan panjang. 3 kasus timpa teks ini beneran jadi hoax yang Oke, ada video kayak ini mirip kayak iklan gitu ya, tapi video yang bukan KDM ya. pertama Ferry Irwandi tim Onodera. Kalian tahu postingan Ferry Irwandi yang dituduh ngaku-ngaku tim Onodera. Nah, ternyata itu hasil dari timpa teks yang aslinya kayak gini. Tapi bisa-bisanya hal ini dipercaya sama akun-akun FP Anime. Dan ya, setelah dinotis sama Ferry Irwandi, dia juga bingung kenapa hal seperti ini bisa rame dan lain-lain. Kajian Mamah Dedeh. Di bulan Juli kemarin, ada yang menimpa sebuah poster acara kajian Mamah Dedeh. Aslinya seperti ini. Ditimpa sama orang ya, walaupun nimpanya kagak ada rapi-rapinya, kayak fontnya berbeda, kelihatan ada coretannya, tapi yang namanya ibu-ibu. Postingan timpa seperti ini bisa-bisanya dipercaya, dan beneran dong dari postingan ini banyak ibu-ibu yang ketipu datang ke masjid yang dikira ada kajian Mama Dedeh. DJ Ohim. Dari semua itu, ini paling kocak sih. Jadi kalian pasti tahu lah ya kasus Erika hamil sama DJ Panda. Berita aslinya seperti ini. DJ Panda akui anak biologis Erika Karlina. Ditimpalah sama orang jadi DJ Ohim, ayah biologis dari Erika Karlina. Dan hal ini ternyata dipercaya sama orang-orang TikTok dan ibu-ibu Facebook. Lebih parahnya lagi, ini jadi hoax sampai masuk media berita. Ohim lagi kagak ngapa-ngapain nih, kagak bikin drama, tiba-tiba dijadiin hoax anjing. Iya, itu ya timpa teks ya. Artinya adalah suatu teks asli ya ditimpa. Ya itu doang sih timpa. Ya timpa menimpa itu kalau tidak benar atau tidak sesuai itu tidak baik ya. Jadi menimpa sesuatu yang salah itu bisa jadi salah. Jadi oke ya timpa teks ya. Maksudnya ya kalau zaman sekarang kan AI gitu lah. Ini zaman apa ya, timpa teks itu kan kayak ya editan atau hoax ala yang lama gitu, timpa ganti gitu. Orang percaya gitu loh, kayak oh ya ini Mama Dede bakal datang, ternyata ditimpa teksnya. Entah itu memang sengaja atau iseng doang gitu, kayak saya iseng Tapi maksudnya kayak segitulah kita gitu. Kadang untuk mencermati suatu informasi itu kayak oh ada kajian nih, berangkat ya. Tanpa lihat bener enggak sih ini konteks personnya kemana sih, ini apa enggak sih gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak informasi, nah sedangkan di era sekarang informasi itu ya luar biasa gitu. Sehari-hari itu muncul beragam informasi yang luar biasa. Ada yang hoax, ada yang bener, ada yang bohong, ada yang tidak ada datanya, dan kita akan menyaring itu gitu loh. Ya ada beberapa yang tidak sempat atau entah kenapa tidak tersaring, akhirnya percaya padahal hoax gitu loh. Hanya 320 juta rupiah kami bisa membuat perahu canggih seperti ini. Itulah harga rinci dari perahu canggih yang kami perlihatkan kepada publik kemarin. Kali ini kami akan coba jelaskan secara rinci mengenai total biaya perahu canggih tersebut kepada teman-teman semua. Tenang guys, ini baru permulaan. Mohon doanya ke depan kami bersama Bajau Indo akan membuat inovasi yang lebih dari perahu canggih tersebut. Nah ya, ini kan Pandawara ya. Pandawara ini kan ya terkenal dengan beliau adalah lingkungan ya, bersih-bersih ini itu. Tapi saya tuh suka kalau nontonin kontennya Pandawara, ngeliat komennya loh, makin males aja nih Pandawara turun ke sungai. Ada ini namanya pemanfaatan teknologi. Nah, tolong Pandawara bersih-bersih di area Kebayoran Baru, kali di sini kotor banget. Aku kalau disuruh bayar pajak buat Pandawara ikhlas. Nah ini agak bagus lah, 1M itu kalau masuk di anggaran. Pandawara kapan ke Pemalang, Pak? Palembang ya, ini sungai di daerah saya sudah kotor, tolong untuk dibersihkan ya. Jangan main-main mulu, kerja bang. Saya tuh gak tahu ya tendensi orang ini bercanda atau apa gitu, tapi kayak kenapa sih bercandanya kayak gini. Tapi gak tahu ya, entah memang selera humor saya yang gak masuk atau emang aneh aja gitu, kayak tolong bersihin sungai dekat rumah saya. Ini memang tugasnya mereka, kita sebagai masyarakat gak masalah kalau buang sampah di sungai kan, untuk membersihkannya ditanggung sama mereka gitu. Kayak ini tuh apa gitu, kayak maksudnya kayak komentar ini muncul itu kayak gimana kok bisa gitu, apa
saya bercandain gimana sih gitu. Saya tuh gak kepikir gitu. Saya senang ngeliat Pandawara gitu, kayak oh ya kita ngeliat ini artinya jangan nyampe saya buang sampah ke sungai karena sungai sekotor itu gitu loh. Kok orang bisa malah sungai depan rumah saya. Harga terlalu jujur bang. Gak apa-apa kan, memang tugas Pandawara, tanpa sampah mereka bisa apa. By the way, sungai di belakang rumah gue dibersihin nih. Kayak kenapa? Apa memang ini bercanda atau mereka serius gitu mengatakan ini gitu. Saya sih kalau bercanda kok kayaknya nggak lucu deh. Tapi mungkin selera humornya yang beda kali ya gitu. Tapi tanpa sampah mereka bisa apa gitu. Jadi seolah-olah membuang sampah sembarangan menjadi benar karena ada Pandawara. Kayak membuat premis yang aneh gitu loh ya. Oh, ada Pandawara bersihin sampah. Oh, berarti tugas kita sebagai masyarakat adalah buang sampah sembarangan. Karena kalau misalnya nggak ada yang buang sampah sembarangan atau nggak ada yang buang sampah di sungai, Pandawara nggak ngerjain apa-apa. Bukannya kayak, kalau sungai bersih artinya Pandawara bisa istirahat. Kalau dia istirahat dia nggak bisa ngerjain apa-apa dong. Gitu. Kayak nggak tahu sih, kayak logika aja tuh kayak, iya juga apa. Tapi enggak lah, ya Pandawara ya. Artinya kalau udah selesai malah enak lah, beliau juga pasti. Kenapa bersihin ya, pengen lingkungan itu ya benar-benar bersih dan sehat gitu. Kalau udah bersih ya udah bisa joget kan, tiktokan, main game, banyak hal lain. Jadi gamer atau streamer ataupun ya sesuai kembali kepada bidang mereka masing-masing di kuliah mereka dulu. Kayak kenapa? Entahlah. Kalau mereka digaji 3 juta. Ini. Iya ya, seharusnya Indonesia ya bisa, karena kalau mau ngomongin sungai di Indonesia kan banyak banget gitu. Kalau sungai itu bisa bersih terus jadi bermanfaat untuk jalur transportasi ataupun rekreasi yang bagus, arum jeram. Sekarang udah bisa arum jeram kalau sungainya hancur, airnya jadi tenang, kotor, bau. Mana orang mau kan? Tapi ya kadang miris banget. Lanjutlah.